Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Badriah. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Korespondensi Penilaian Konsumen terhadap Warung Makan Ni, Bakmis, Bakpur, Bu Sam, dan Mati di Kecamatan Terjun. Lanjut untuk yang pertama itu latar belakang. Warung makan di Kecamatan Terjun itu semakin meningkat, menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memudahkan mereka memenuhi kebutuhan makanan. Namun, dengan banyaknya pilihan, persaingan antar warung semakin ketat, sehingga pengusaha perlu peka terhadap perubahan pasar untuk menarik konsumen. Faktor seperti kualitas, menu, harga pelayanan, kenyamanan, dan kebersihan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Beberapa warung yang ada di Terjun itu seperti yang disebutkan di awal. Untuk penelitian ini menggunakan analisis korespondensi untuk mengevaluasi hubungan antara atribut yang mempengaruhi minat konsumen dan membantu pemilik warung dalam meningkatkan aspek yang perlu diperbaiki di warungnya masing-masing. Lanjut, untuk rumusan masalah dari penelitian saya itu yang pertama, atribut apa saja yang paling berpengaruh pada kepuasan pelanggan terhadap warung makan. Terus yang kedua, bagaimana hubungan antara atribut warung makan dan kepuasan pelanggan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis atribut warung makan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara atribut warung makan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia warung makan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan bagi pelanggannya. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelanggan untuk memilih warung makan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya ada tinjauan pustaka untuk konsep dasar analisis korespondensi. Di bagian definisi ini digunakan untuk metode menganalisis korelasi antara dua atau lebih variabel kualitatif menggunakan teknik multivariat secara grafik, terutama dari tabel kontingensinya. Terus tujuan dari analisis korespondensi ini menentukan kategori serupa dalam variabel dan menggabungkannya juga untuk memenuhi kehubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk prosesnya itu memproyeksikan baris dan kolom dari matriks data ke dalam grafik berdimensi rendah. Asumsi dari analisis korespondensi sendiri yaitu teknik non-parametrik yang tidak memerlukan pengujian asumsi seperti kenormalan dan multikolinearitas menggunakan variabel diskrit atau nominal dan ordinal. Untuk penelitian terdahulu, saya ambil di penemunya Adi pada tahun 2012. Peneliti mengenai analisis pengaruh harga, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan warung spesial sambal cabang Lampersari, Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel harga, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua itu dari Ardana tahun 2010. Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel Kaisar Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial kualitas pelayanan harga dan lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel Kaisar Semarang. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian yang saya ambil adalah warga sekitar yang pernah mengunjungi warung makan yang berada di daerah Kecamatan Torjun, terutama yang warung makan saya sebutkan di awal. Terus sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih pelanggan yang memiliki pengalaman menggunakan layanan warung makan tersebut. Dan jumlah sampel yang saya dapat itu sebanyak 39 responden. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data ini yang saya ambil melalui penyebaran link kuesioner. Variabel yang saya gunakan yaitu warung Ni, Mihoy, Bakmis, Bakpur, Busam, dan Mati. Untuk atributnya mulai dari harga, kualitas pelayanan, kualitas menu, daya tampung, dan rekomendasi. Selanjutnya teknik analisis data.
Pengujian lanjutan dengan analisis korespondensi menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Terus analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara atribut warung makan dan kepuasan para pelanggan. Setelah diuji menggunakan analisis korespondensi menggunakan SPSS, ini mendapati hasil ini. Yang pertama, correspondent table. Pada tabel correspondence menunjukkan tabel kontingensi dari sampel. Pada atribut harga, pada warung mie terdapat 10 responden, warung mie hoi 5 responden, dan seterusnya. Lalu pada kualitas pelayanan, pada warung mie ini 5 responden, warung mie hoi 11 responden, dan seterusnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih memilih warung mie jika melihat dari segi harganya, dan jika melihat dari kualitas pelayanannya, warung mie hoi yang dipilih oleh para konsumen. Untuk selanjutnya itu ada row profile sama kolom profile. Untuk interpretasinya, pada output profil baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom. Sedangkan pada output profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom terkait dengan kategori dalam baris. Setiap sel dalam profil kolom menunjukkan proporsi kategori kolom yang didistribusikan ke dalam kategori baris. Misalnya, berapa banyak dari responden yang memilih harga pada warung mie itu sebesar 0,227, warung mie hoi sebesar 0,114, dan seterusnya. Sedangkan pada setiap sel di profil baris menunjukkan proporsi dari kategori baris yang berada dalam kategori kolom. Misalnya, kita dapat melihat berapa proporsi pemilihan warung mie pada atribut harga sebesar 0,294, atribut kualitas pelayanan sebesar 0,147, dan seterusnya. Dari hasil ini kita dapat mengetahui suatu atribut unggul pada warung yang sama, dan kita dapat mengetahui pada suatu warung atribut apa saja yang unggul seperti atribut harga dan kebersihan yang lebih unggul pada warung ini. Selanjutnya pada tabel summary. Pada output tabel summary menentukan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai accounted for di bagian proportion of inertia dibandingkan dengan nilai rata-ratanya untuk menurut pendapat lain dibandingkan dengan angka 0.2. Jika nilai accounted for lebih besar dari rata-ratanya atau angka 0,2, maka dimensi tersebut yang digunakan dalam analisis. Dalam contoh kasus ini, nilai accounted for-nya pada dimensi 1 sebesar 0,568, dimensi 2 sebesar 0,180, dan dimensi 3 sebesar 0,167. Serta pada dimensi 4 dan 5 nilainya sudah di bawah 0,02. Sehingga tidak kita gunakan dimensinya. Oleh karena itu, kita hanya menggunakan 3 dimensi, yaitu pada dimensi 1, 2, dan 3. Dengan demikian, dimensi pertama menjelaskan 56,8% inersia, dimensi kedua menjelaskan 18,0%, dan dimensi ketiga menjelaskan 16,7%. Secara kumulatif, 3 dimensi menjelaskan 91,5%. Hasil ini diperoleh dari pertambahan dari ketiga dimensi tersebut. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar hubungan antara kategori dijelaskan oleh 3 dimensi ini, dan dua dimensi tersebut sudah cukup untuk visualisasi hubungan antar kategori. Penjelasan mengenai inersia pada output tabel summary menggambarkan besarnya total varian yang dijelaskan oleh analisis. Ini bisa dianggap sebagai ukuran total informasi yang dijelaskan oleh peta korespondensi. Sedangkan proportion of inersia menunjukkan persentase kontribusi dari setiap dimensi terhadap total inersianya. Misalnya, jika ada 3 dimensi utama, kita bisa melihat berapa persen dari total varian yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi. Cumulative proportion menunjukkan persentase kumulatif inersia yang dijelaskan. Ini penting untuk menentukan berapa banyak dimensi yang perlu kita perhatikan. Pada tabel overview row and column point.
Tabel tersebut menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi kategori baris terhadap total varian dalam setiap dimensi. Nilai kontribusi yang besar berarti kategori tersebut sangat penting dalam menjelaskan dimensi tersebut, seperti kualitas pelayanan. Misalnya, memiliki kontribusi yang sangat tinggi pada dimensi 1 dengan nilai kontribusi sebesar 0,628. Ini berarti bahwa variabel harga sangat mempengaruhi pembentukan dimensi 1 dibandingkan dengan dimensi 2 yang kontribusinya sangat kecil, sebesar 0,62. Selanjutnya, interpretasi dari row and column point symmetrical normalization. Untuk ini kita melihat dari kedekatan antara atribut dan variabelnya. Dan kita bisa melihat dari jarak paling jauh antara atribut dan variabelnya. Untuk yang kedekatan itu, kategori yang berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Misalnya kategori harga yang berdekatan dengan kategori warung mie. Artinya orang lebih menyukai harga yang diberikan warung mie, sedangkan kategori warung bakmis berada dekat dengan kenyamanan dan kebersihan. Yang berarti dari segi kenyamanan dan kebersihan, orang lebih menyukai warung bakmis dibandingkan dengan warung-warung lainnya. Untuk jarak, semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Misalnya kategori rekomendasi atau kepuasan dan warung bakpur terletak sangat jauh jaraknya, artinya konsumen tidak merekomendasikan antar para konsumen terhadap warung bakpur. Untuk yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan ini, penelitian ini menganalisis preferensi konsumen terhadap warung makan di Kecamatan Torjun, khususnya warung mie, mihoi, bakmis, bakpur, busam, dan mati. Dengan banyaknya pilihan, saingan ketat mendorong pemilik warung untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Analisis korespondensi menunjukkan bahwa warung mie unggul dalam harga, sementara warung mihoi unggul dalam kualitas pelayanan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan aspek-aspek yang kurang memuaskan untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan laba untuk mengurangi kerugian. Untuk sarannya, warung mie sebaiknya mempertahankan harga bersaing dan mempertimbangkan opsi harga lebih kompetitif. Warung mihoi perlu meningkatkan pelayanan dengan pelatihan staf. Warung dengan skor rendah dalam kenyamanan dan kebersihan harus memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan sanitasi. Warung mati perlu memperluas variasi menu. Semua warung disarankan untuk memanfaatkan media sosial dengan melakukan survei berkala untuk memahami preferensi pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.